Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala aidan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'anu kama unzil. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang kami hormati segenap pengurus KIM dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, Al-Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan puja syukur tak bosan-bosan, tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang masih bisa kita rasakan, bisa kita nikmati saat ini, dan sampai kita bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan rutin kita, yakni tilawah Quran. Juga salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga insya Allah baik pada kita, dia dalam menjalankan apa yang diperintahkan, selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat dipertemukan dengan beliau dan akan mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dulu dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal arifin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Lazuardi, silakan suratul Fatihah dulu. Silakan Pak Lazuardi, suratul Fatihahnya. Saya Pak ya. Ya, baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Adin? Alhamdulillah. Segar semuanya. Pak Memen, silakan suratul Fatihahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin. Pak Adin, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik. Sedikit Pak ya tadi di suratul Fatihah ya, ini memang harus kita selalu dan selalu ingatkan untuk perbaikannya kita dalam bahasa belajar itu di huruf H itu H yang ada di tengah halqi itu harus tetap diperhatikan ya karena masih rawan untuk berubah menjadi H besar atau H domir. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ya, itu masih perlu diperhatikan di samping huruf-huruf tebal ya. Jadi kalau kita bicara tahsin sedikit mengulang ya, ingatkan untuk kita semua ya. Jadi kita kalau untuk bicara tahsin, kita targetnya ini kalau kita bicara tentang tahsin ya target tahsin itu sendiri yaitu pertama fokusnya kita yaitu memperbaiki dalam pelafalan huruf-huruf hijaiyah. Ya itu ya terutama di sesuai dengan yang kita yang kita pelajari ya, dulu itu yang kita pernah coba untuk latihan makhorijul, makrot dan sifat. Itu yang pertama. Ini kalau kita bicara target. Namun kita kalau kita urutkan kadang-kadang nggak mesti yang pertama itu yang bagus. Kadang-kadang yang di urutan kelima yang justru yang lebih bisa dulu lebih dapat duluan gitu. Ya targetnya bisa tercapai duluan. Jadi yang pertama itu makroj dan sifat ya. Kedua, kita mampu ya, targetnya kita mampu dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Hukum-hukum tajwid. Ini yang biasa kita latih terus, kita baca ya, kita latihan atau tadrib tilawah. Ya. Jadi mampu membaca ayat-ayat Al-Qur'an ya, sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Ya, itu yang kedua. Ya, tadi itu makhraj dan sifat. Ya. Terus membaca sesuai dengan hukum-hukum ilmu tajwid. Ya. Ketiganya, kita dari tahsin ini kita mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Dengan lancar, nggak terputus-putus, nggak ngulang-ngulang gitu, nggak ya lancar lah, nggak terbata-bata gitu. Artinya lancar ya.
sekali lewat enak, lancar, nggak ngulang-ngulang. Jadi setelah makhraj itu kalau diurut ya makhraj dan sifat, terus kaidah-kaidah ilmu tajwid ya hukum-hukum tajwidnya yang kedua. Yang ketiganya itu kita bisa baca lancar tanpa mengulang-ulang, tanpa terputus-putus atau tanpa terbata-bata. Itu yang ketiga. Dan kalau setelah lancar itu nanti kita bisa menjalankan atau melaksanakan anjuran dari Rasulullah SAW. Kita bisa menghatamkan Al-Quran ya 30 juz dalam waktu 1 bulan. Artinya sehari kita bisa baca 1 juz minimal gitu. Jadi setelah lancar, insya Allah setelah lancar nanti kita bisa hatam dalam 1 bulan. Kita target dalam 1 bulan bisa hatam 30 juz. Jadi diupayakan bisa 1 juz dalam 1 hari 1 malam. Itu nanti setelah lancar. Karena kalau belum lancar nggak bakal tercapai gitu. Ya sulit untuk mencapainya gitu. Karena kita masih tahap membenahi atau memperbaiki dari bacaan kita. Nah, setelah lancar dan bisa menghatamkan 30 juz dalam 1 bulan, kita juga bisa menghafal. Nanti kita bisa menghafal surat juz 30, misalnya juz amma ya. Ya kita bisa menghafal minimal surat-surat pendek bisa kita baca tanpa lihat mushaf, benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Itu ya tujuan kita dalam tahsin ya. Insya Allah ya. Jadi seperti Pak Lazwardi sempat tanya malam ya itu kiat-kiatnya mungkin yang pertama itu yang pasti kita harus ikhlas, niatnya ikhlas bukan karena apa-apa, niatnya ikhlas, niat ibadah gitu ya, tujuannya ibadah dan yakin. Kedua yakin seperti yang kita sering baca itu walaqad yasarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Karena sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk menjadi pelajaran. Ya, jadi kalau kata firman Allah ini di surat Al-Qamar itu katanya itu mudah sebetulnya katanya gitu, mudah. Baca Al-Quran itu mudah dan bisa menjadi pelajaran, untuk jadi pelajaran dan bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran darinya. Jadi itu sebetulnya mudah menurut firman Allah di dalam surat Al-Qamar itu ya. Yakin tadi pertama niat ikhlas, kedua yakin. Ya ketiga seperti yang kita jalankan sekarang ini talaki namanya, talaki walaupun via Zoom ya kita talaki lah gitu ya. Bertatap muka, saling menyimak ya, saling membetulkan antara teman yang satu dengan teman yang lain gitu. Intinya kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Talaki atau musyafahah. Jadi ya berhadap-hadapan seperti ini kita talaki atau musyafahah. Dan selanjutnya mungkin insya Allah kita nggak ada halangan bisa disiplin ya, disiplin dalam membaca setiap hari. Nggak mesti dalam talaki sendiri pun kita disiplin untuk mengulang-ulang, untuk memurojaah. Ya itu kiat-kiatnya. Dan yang kelima juga kita harus membiasakan ya, membiasakan dengan satu jenis tulisan dari mushaf. Karena ya kadang begini, ya insya Allah kalau kita baguslah kalau kita bisa paham semua mushaf gitu. Karena metode penulisan ya itu setiap mushaf itu beda-beda. Utsmani dengan keluaran kita itu beda-beda. Baik dia menaruh dabat tanda-tanda bacanya itu ya, misalnya di waqaf misalnya itu. Kadang-kadang dia dalam penulisan gaya penulisannya atau biasa disebut rasem ya, rosem. Rosem itu beda-beda. Setiap mushaf itu beda-beda. Ya mungkin untuk kita yang tahap belajar itu membiasakan dengan satu mushaf, jangan ganti-ganti gitu. Namun lebih dianjurkan kalau untuk lebih mengena dan lebih cepat paham semuanya, alangkah lebih bagusnya kalau kita pakai mushaf Utsmani. Jadi kalau kita sudah paham dengan mushaf Utsmani, insya Allah mushaf yang lain bisa kita lalap, gitu. Insya Allah ya, karena
Di Mushaf Utsmani itu kita dituntut untuk dari kitanya yang harus mengerti kaidah-kaidah. Kita dituntut untuk mengerti kaidah-kaidah. Itu di Mushaf Utsmani. Karena dia nggak akan dibantu gitu. Selain kitanya yang harus, memang kitanya yang harus ngerti gitu. Jadi memang dipaksa kita untuk mengerti, untuk mempelajari, untuk memperdalam kaidah-kaidah itu di Mushaf Utsmani. Karena bukannya mengesampingkan atau mengecilkan atau menyepelekan, di mushaf kita umumnya sudah banyak yang dibantu. Di situ ada tanda merah, dicoret Iya. merah, dicoret hijau, dicoret ini. Jadi kita sambil lihat itu kita nggak akan pernah menghafal jadinya, karena setiap kita buka mushaf itu kita akan lihat langsung hukumnya apa gitu tanpa kita menghafal, berupaya untuk menghafal. Itu kurang minusnya ya. Minusnya kalau kita terbiasa dengan mushaf-mushaf yang sudah dibantu. Ini kalau kita bicara tahsin ya, bicara tahsin. Ya kecuali kalau memang kita nggak ada upaya dalam menghafal atau memperdalam ilmu tajwid gitu. Hanya sekedar untuk rutinitas untuk membaca saja itu nggak apa-apa, nggak masalah. Namun kalau kita bicara belajar ya untuk menggali ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, itu ya langkah lebih bagusnya kalau kita memang terbiasa dengan menghafal dan mushafnya tanpa bantuan dari mushafnya. Itu ya. Jadi membiasakan dengan satu jenis mushaf atau satu jenis tulisan. Ya, itu. Terus merasa terikat dengan menambah jumlah atau target bacaan, ya itu selalu itu tadi ya. Banyak mendengar murotal juga bisa murotal ya. Jadi mungkin di HP misalnya atau dimanapun itu kita terbiasa dengar bacaan murotal gitu. Nanti akan terbiasa. Oh, tapi kita simak tuh misalnya Syekh Timur Tengah itu kan bagus-bagus tuh bacaannya. Idghamnya Masya Allah, ya ikhfa'nya ya nampak bagus gitu ya. Itu akan lebih gampang kita untuk menangkap ya. Dan mungkin yang terakhir, kita juga lebih membuka diri untuk menerima, lebih gampang menerima pelajaran atau nasihat gitu ya, mungkin ya itu juga salah satu tambahan. Lebih membuka diri gitu ya. Soalnya Itu kadang-kadang itu tanya Pak Ustadz, itu anak-anak kecil itu tuh hafal semuanya dia itu tuh bagaimana cara dia belajar itu Pak Ustadz? Belajar. Ajar. ya Belajar dengan dengerin langsung. Tapi ya memang lain, lain Pak Juwardi. Lagi muda, saya cepat menerima yang betul 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 kalau sekarang cepat lupa. betul. Kembali. Ya. Memang betul Pak, memang betul Pak. Itu anak-anak kita yang masih belia-belia itu mungkin karena ibarat kertasnya masih kosong ya, masih kosong, polos, Ya, putih, bersih. Jadi dimasukin apa aja tuh lebih gampang. Kalau kita ini ibaratnya sudah banyak catatan, sudah banyak coretan. Jadi dijejel-jejelin kadang-kadang udah mantul lagi, balik lagi gitu. Ya. Tinggal kitanya aja. Dan memang untuk anak-anak itu jarang ditahsin, Pak. Mereka lebih difokuskan untuk menghafal. Jadi dia ditahfiz ya, tahfiz. Nah, jadi anak-anak itu baik di pesantren ataupun di sekolah-sekolah IT itu memang Ya. mereka target itu lebih fokus ke hafalan. Ya, jadi untuk kaidah-kaidah ilmu tajwid itu nanti belakangan mereka gitu, Ya. belakangan. Jadi mereka belum tentu banyak hafalan, tapi kalau diadu untuk kita adu dengan yang belajar tahsin, yang mendetail seperti yang kita jalankan sekarang ini, mereka kadang-kadang kelabakan. Ini apa, mereka nggak akan tahu gitu. Karena mereka tahunya baca dan banyak hafal gitu. Ya, Ya. memang waktunya, masanya untuk menghafal mereka lebih bagus. Kalau kita menghafal cara bacanya belum betul ya susah juga. Yang dihafal nggak hafal, yang ilmu kaidah-kaidah ilmu tajwidnya nggak juga nggak masuk. masuk gitu. Jadi semuanya nggak masuk gitu. Walaupun sebetulnya nggak ada buruknya juga ya, membaca Al-Quran nggak ada buruknya gitu ya. Semuanya bagus gitu.
dalam kondisi apapun, paham atau tidak paham itu nggak ada halangan sebetulnya. Ya, itu hanya sekedar motivasi buat kita semua ya, buat kita semua ya, saling untuk mengingatkan aja. Jadi ya seperti itulah kira-kira tadi tahsin, kita targetnya ya. Ya, itu Juga punya metode sendiri ya Pak Ustadz, seperti mendengar aja atau bagaimana gitu. Biasakan mendengar terus gitu. iya, betul. Tadi Terus, saya dengerin Ustaz dari Al-Hikam itu bahwa bagi yang tua-tua itu susah masuk, itu memang Allah sengaja supaya rajin belajar, rajin baca. Karena hitungannya pahalanya kalau terbata-bata lebih bagus daripada ini. Makanya harus rajin Pak. betul. Ya, Jadi Qurannya. Iya. diulang-ulang ya. Kalau cepat pintar nanti nggak gabung sama kita ya. Iya kalau karena kita lama masuknya jadi senang Diulang-ulang. silaturahmi sama Pak Edi, Pak Wiji, kan gitu. Syukuri. ya. Oke, kemarin kita di Al-Qasas di ayat sampai ke 81. 81 ya. Sampai ke 81. Oh ya, sebelumnya saya tanya. Mat apa Pak apa namanya artinya Pak? Pak Lazwardi, maaf. Mad itu apa artinya? Mat- Kemarin ingat Pak, sekarang lupa lagi Pak, maaf. Mad itu artinya panjang ya, panjang atau Panjang, memanjangkan. memanjangkan. Kalau dalam tilawah kita artinya memanjangkan bacaan ya, dari huruf-huruf. Memanjangkan itu memanjangkan hurufnya atau kalimatnya atau apanya maksudnya itu Pak? Bacanya. Memanjangkan bacaannya ya. Jadi itu mat ya, mat. Ini mengingatkan. Jadi biar lebih dapat mat itu artinya panjang atau memanjangkan bacaan ya, dalam Iya, dalam Ustaz. kaitannya dengan Menambah tilawah ketukan Quran. mungkin ya. Kalau istilah Menambah lagu sih ketukan. menambah ketukan. Oh gitu ya. Ya, ya. Ya, ke mat ya. Terus mat itu ada berapa Pak Memen? Itu ada ada 3. Mat ada berapa? Mat itu mat asli ya maksudnya. Ya, jadi mat itu mat asli tadi ada tiga Ada bentuk ada ya. dua. Ya, ada dua Pak. Mat itu ada Ya, dua. mat yang Mat itu mat ada dua. asli sama mat far. Mad Pertama wajib, mat mad far'i. pertama mat wajib atau mat tobi'i atau mat wajib ya. Mat wajib atau mat tobi'i sama aja. Mat asli sama aja. Itu yang pertama. Mat dasar juga sama aja. Itu Ya, yang pertama. Yaitu yang fathah bergandeng dengan alif, ya. domah bergandeng dengan waw, iya apa namanya? Iya bergandeng dengan huruf yang kasroh. Yaitu mat asli atau mat wajib atau mat Asrof tobi'i. sama asrof. Tuh, mat Lain. wajib pada mat dasar, mat yang paling dasar. Cuman 2 ketukan atau 2 harokat ya. Nah, mat far'i itu yang kedua. Mat Ya. far'i yang kedua. Ya ini ya ini apa namanya apa namanya? Teori ya, teori atau kita belajar sedikit teori dulu mengulang kembali. Mat yang kedua mat far'i tadi. Mat far'i itu artinya mat cabang. Dasarnya harus mat tobi'i dulu. Ya. Dasarnya harus mat tobi'i dulu. Dan karena ada sebab, maka dia jadi mat far'i. Jadi mat dasar itu ada sebab. Sebabnya apa, itulah jadinya mat far'i, cabang-cabang. Gitu. Ya ini khusus Pak Lazwardi ya, mungkin belum. Ini makanya kita sedikit. Tadi mat Pak, arti. Majais ada lagi tuh Pak Ustadz tuh apa katanya kalau Majais itu gimana Pak Ustadz? Ya, makanya di sini kita awali dulu. Mat jais itu masuk ke mat far'i, Pak. Ya, Oh, Nanti ya, macam ini jabaran itu masuk ke jabaran dari mat far'i nanti. oh Ya. iya iya. Ya, jadi mat tadi 2, mat wajib atau mat tobi'i ya atau mat asli itu yang pertama. Itu tadi 3 ya. Ya. Fathah bertemu dengan alif,
waw bertemu dengan huruf berharokat domah bertemu dengan waw, huruf berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, waw sukun ya. Itu mat wajib tadi atau mat tobi'i atau mat asli ya. Itu. Terus mat far'i yang keduanya mat far'i. Ini cabang dari mat dasar tadi, mat wajib tadi. Nah, itu baru tadi sebentar. Baru di mat far'i itu ada berapa Pak Memen? 14. Ya, mat far'i itu atau mat cabang itu ada 14 Pak. 14 ya, ada 14. Yang pertama itu ada mat wajib mutasil namanya. Ya. Mat wajib mutasil ya. Mat artinya panjang, wajib artinya harus dipanjangkan, dan mutasil artinya bersambung dengan huruf hamzah. Jadi itu yang pertama cabang dari mat far'i tadi, yang pertama mat wajib mutasil ya. Mat wajib mutasil. Jadi awalnya mat tobi'i dulu. Mat tobi'i. Setelah mat tobi'i atau mat asli tadi, dia bertemu dengan huruf hamzah di depannya. Bertemu dengan huruf hamzah di depannya dalam satu kata. Dalam satu kata. Jadi mat wajib tadi, ya mat wajib, karena ada hamzah di depannya atau bertemu dengan hamzah di depannya dalam satu kata, jadi mat wajib. Panjang yang harus dipanjangkan. Ya. Panjang yang memang harus, nggak boleh tidak atau wajib. Makanya disebut mat wajib. Ya. Nah, dalam satu kata itu bertemu dengan hamzah dalam satu kata, dia disebut mat wajib mutasil. Ya. Misalnya ulaika. Nah, itu ula itu panjang ya. Nah, di depannya itu ada hamzah, i-nya itu hamzah. Makanya dia panjang. Ulaika itu panjang. Ya, itu mat wajib mutasil ya. Itu yang pertama dari mat far'i. Ya. Paham, bisa dipahami Pak ya. Pak Memen sudah paham insyaallah ya. Tadi. Ya. Yang kedua juga mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Hampir sama dengan mat wajib mutasil tadi. Hampir sama dengan yang disebut Pak Lazwardi tadi mat jaiz ya. Mat jaiz ya. Ya, Pak. Ya. Ya. Nah, itu mat jaiz itu yang kedua. Itu mat jaiz munfasil namanya. Mat itu artinya panjang, jaiz itu boleh. Ini nggak begitu prioritas sebetulnya. Namun kita karena dalam rangka belajar, kita biasakan panjang. Namun yang lebih diutamakan panjang itu mat wajib tadi. Mat wajib itu 4-5 harokat. Ini juga anjurannya tetap 4-5 harokat. Namun yang jaiz ini boleh. Artinya boleh panjang, ya kurang pun. Makanya saya sering bilang kalau kita lagi baca, kalaupun memang napasnya nggak sampai, mendingan lebih baik mat jaiznya yang dikurangkan. Gitu kan? Kita sering sampaikan. Mat jaiz juga sama dengan mat wajib mutasil tadi. Panjangnya 4-5 harokat. Ya, 4-5 harokat. Bedanya apa dengan mat wajib tadi? Kalau mat jaiz munfasil, sama-sama bertemu dengan hamzah, Pak. Sama-sama harus bertemu dengan hamzah. Namun kalau yang mat jaiz ini di lain kata. Berbeda kata. Bertemu dengan hamzah di lain kata gitu. Itu bedanya. Kalau yang wajib tadi, mat wajib, mat asli atau mat tobi'i, ya mat dasar, itu bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau yang mat jaiz itu dalam lain kata. Bertemu, sama-sama bertemu, namun di lain kata. Atau kata setelahnya. Gitu. Itu mat jaiz, ya. Itu mat jaiz. Itu yang kedua ya. Yang ketiga itu ada mat silah tawilah. Mat silah tawilah.
Tawilah itu artinya secara bahasa artinya sama, dia artinya panjang juga. Sedangkan istilah mat, silah tawilah itu apabila setelah hadomir dapat hamzah qot'i. Ya, setelah hadomir, ha yang di pangkal tenggorokan itu bertemu dengan hamzah qot'i. Hamzah qot'i ya. Itu misalnya bihi azwaja, bihi azwaja. Ya, itu bertemu dengan hamzah qot'i. Hamzah qot'i itu yang seperti alif lah ya. Hamzah kotok. Oke, itu yang ketiga. Terus yang keempat ada mat badal. Mat badal itu apa Pak Memen? Mad badal itu Mat ini pengganti. biasanya Mat ya pengganti. Ya. ya Itu tegak ya, itu huruf hamzah terutama khusus untuk huruf hamzah saja. ya. Khusus Pengganti untuk itu ya huruf Ustaz. hamzah Kan saja. Hah? sebetulnya pengganti kan? Iya, betul. Jadi badal itu pengganti, artinya pengganti. Ya, Nah, makanya ini khusus untuk hamzah. hamzah saja. Hamzah bila dipanjangkan baik fathah, baik domah ataupun kasroh, ya dipanjangkan dikasih mat tobi'i bahasanya. Nah, dia bukan Ya. mat tobi'i sebutannya, bukan mat wajib, tapi mat badal. Karena sesungguhnya misalnya a itu hamzah hamzah, dua kali hamzah, artinya dibaca panjang. Atau i sama hamzah hamzah, dia kasroh, dua hamzah kasroh. U sama-sama hamzah. Itu aslinya begitu. Sama-sama hamzah berharokat domah. Nah, dua hamzah dikasih bersama-sama berharokat domah. Makanya diringkat menjadi hamzah mat badal. Nah, sesungguhnya itu hamzahnya yang double gitu. Jadi panjang. Jadi tadi itu ada baru berapa? Ada 4 mat ya. Ada 4 mat. Dari mat far'i ya, dari mat far'i. Dari mat far'i itu mat wajib mutasil, mat jahid mutasil, terus mat silah tawilah, dan mat badal. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di pertemuan mendatang. Insya Allah. Cicil dulu ya, nanti kita ulang-ulang lagi. Iya. Oke, kita lanjut ke Al-Qasas 82. 82. 82 ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'u ya, ingat a'u hamzah dan ain ya, hamzah dan ain. A'udzu billah dunya zal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sya-nya shin. Syaitanir rajim. Wa asbahal ladzina tamannawna makanahu bil amsi yaqulun wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'an Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amman Allahu alaina laula amman Allahu alaina la khosafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Ya, itu yang 82. Kurang lebihnya itu diterapkan hukum-hukumnya, matnya ya, dan makhorijul hurufnya seperti target kita ya, target kita dalam bertahsin. Silakan Pak Lazuardi.
وأشبه الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. Ya, masih belum tenang betul. Masih apa namanya ada sedikit grogi atau agak terburu-buru ya. Jadi lebih santai Ya, lagi, lebih rileks lagi. Insya Allah bisa. Coba diulang sekali lagi. bilang Pak Ustadz ya. Ya, silakan. وأشبه الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. Oke, cukup dulu. Pak Memen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa yaka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sudah enak, sudah nyaman apa belum Pak Memen? Belum ya? Belum ya? Masih penasaran, coba lagi. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanallahu alaina la khasafa bina
Wasafa bina. wa ka'annahum la yuflihul kafirun. Oke, baik. Masya Allah, bagus. Ya, cukup dulu, Pak Adin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. Sama nih, masih belum sama-sama belum tenang kayaknya. Masih belum tenang. Baik, saya pulang ya Pak Ustadz. Gunanya Ya. cepat. وأصبح الذين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. Baik. Jadi masih kita jumpai, masih kita temui ya beberapa tempat yang masih keluar dari namanya hukum-hukum ilmu tajwid dan makhraj ya, beberapa tempat. Misalnya tadi yang pertama Pak Memen masih ada isba, ikhtilaf masih ada, artinya menghilangkan dan menambah mat ya, membuat mat baru masih ada tadi ya. Di mana tadi saya lupa, laho apa di mana tadi itu ada satu yang menambah, satu atau dua. Itu yang pertama ya. Yang kedua untuk huruf ain itu masih ketika menyambung begini, min ibadihi wa yaqdir. Nah, aiba berubah menjadi hamzah. Memang maksud kita sudah tahu sebetulnya, nggak mungkin kita sengaja mau salah itu kan. Cuman ketika membaca begitu disambung itu kita lepas kontrol ya, untuk persiapan lagi untuk memperlancar bacaan kita akhirnya abai dengan huruf yang dengan makhraj dan sifatnya gitu. itu ya yang masih ada ya. Juga di sini misalnya limai ya sya-nya sudah betul panjang, sudah betul. Di limainya itu masih kurang ya, masih kurang ya. Kurang gitu. ditahan. Ya, itu kan idgham bi Iya. ya. Itu. Khusus untuk Pak Lazuardi ya. Untuk baca ya lumayan lancar, namun yaitu tadi sama di idgham ya. Waikaan
Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Nah, qalqalahnya juga lebih disempurnakan ya. Laula amman, dua-duanya ini idgham bi gunnah. Bukan idgham bi gunnah, gunnah musaddadah. Gunnah. Laula amman Allahu alaina la khosafa bina. Nah, kalau nggak salah Pak Memen tadi karena ini nggak ada mat, ya akhirnya dikasih mat kalau nggak salah di sini. La khosafa bina, dia kho-nya, ya, kalau nggak salah. Jadi di situ masih ada penambahan. Iya, Sama emang itu ada juga. sering di situ kelemahan. Ya. Karena mungkin karena nggak ada mat ya, jadi berapa huruf itu tanpa mat, jadi kita harus baca agak cepat itu akhirnya nggak disengaja, ya itu tadi. Jadi akhirnya seolah-olah nambah mat walaupun nggak nyampe 2 harokat. Selanjutnya waikaan, sama nih, waikaan nahu la yuf. Nah, ini ada sifat di situ. Waikaan nahu la yuflihul kafirun. Ya, yuflihul hahihu ahihu. Itu satu di situ ya. Itu juga perlu fa yuf yaf if af if uf, ada rokowah di situ. Jangan sampai sama sekali nggak ada gitu ya, walaupun sedikit ya usahain. Makanya memang butuh ketenangan, butuh santai, bacanya itu nggak perlu terburu-buru, namun juga hati-hati jangan juga dipanjang-panjangin semua karena kita berpatokan dengan itu, dengan mat-matnya kalau untuk panjang gitu. Pak Lazuardi boleh dicoba lagi. Ulang lagi Pak Ustadz ya. Ya, silakan. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق ولمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. Iya, di sini Pak ya. Jadi lebih lancar Pak ini dibanding yang tadi. Lebih bagus yang ini. Ada 2 aja yang saya sebetulnya yang ini kita belum sampai mendetail banget ya. Yang terdengar jelas aja. Satu masih di limai ya sya-nya seperti yang saya bilang udah dapet. Limainya ini juga jangan sekedar ini Pak, lebih ditahan karena itu idgham bi gunnah ya. Nun sukun bertemu dengan ya itu wajib perlu ditahan. Limai yasha mai, itu yang dimaksud saya, mai-nya. Limai yasha itu. Yang keduanya ain ya, ain jadi min ibadih, min ibadih, jangan sampai min iba itu hamzah deh, kalau dibaca iba itu jadi hamzah. Jadi ain ibadihi wa yaqdir. Nah, itu terus yang terakhir waika annahu la yuflihul, hati-hati hulnya ini jangan sampai dibaca hul. Yuflihul itu hak domir, dia larinya ke hak domir.
berpindah makhraj ya. Berpindah makhrajnya dari tengah turun ke bawah. Ya. Itu yang berpotensi merubah makna tanpa kita sadari, karena berubah huruf merubah makna dia gitu ya. Itu aja Pak ya, Pak Lazuardi, itu kan bacaan Ya, sudah cukup bagus. terima kasih Pak Ustadz koreksinya. Ya, cukup bagus ya. Pak Memen, boleh Ya, sekali saya lagi. ulang ya Ustaz. Ya, Wa asbahal ladina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'an Allah yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula Allahu alaina laqasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Masya Allah. Sudah ada perubahan, ya lebih rileks, lebih nyaman. Ya, tetap saja ya kita butuh selalu butuh di perbaikan ya, perlu dipertahankan dan diperbaiki. Terutama jangan juga tawalud, diperhatikan lagi tawalud, sifat itu ya. Ya sebetulnya temeh-temeh lah, sedikit-sedikit, namun itu kalau banyak ya lumayan juga gitu. Itu yang belum bisa konsisten. Ya, belum konsisten ya. Ya. Cukup Pak. Pak Adin, coba lagi Pak. Fa'asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula manallahu alaina laqasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Cukup dulu. Dilanjut dari Pak Adin dulu ya. Pak Adin dulu, dilanjut Pak di ayat yang ke-83-nya. Saya Pak Ustadz. Ya, dilanjut. Tilkad darul akhiratu ya tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuridun naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin.
Ulang yang terakhir. والعاقب والعاقب والعاقبة والعاقب والعاقبة للمتقين. Cukup. Pak Memen, silakan. Tilkal darul akhiratu taj'aluha tilkal darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatul lil muttaqin. Ulang Ustaz ya. Ya. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatul lil muttaqin. Cukup. Pak Lazuardi. Pak, 83 Pak. Ya, Ya. 83. Tilka. Tilka tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Sekali lagi boleh. Ulang Ustaz. Ya, ulang. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna ala uluwa alladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Tilkaddarul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Nah, di sini yang terakhir ini hati-hati, wal aqibatu lil, bukan qibatul lil. Ini sini jadi kayaknya apa namanya, kayak enak kalau dikasih tasdid di lamnya ya. Jadi kayaknya enak dikasih tasdid gitu. Nah, cuma kalau kita nggak kontrol ya itu, jadi ada tasdid sendiri dia walaupun nggak ada tasdid gitu ya. Wal aqibatu lil, bukan ikab, bukan akibatul lil, bukan, tapi ikab itu satu. Terus masih ada juga tetap yang nambah sedikit, apa nambah mat juga ada satu tadi. Di mana tadi
Nah, di sini naj'aluha, padahal lu-nya nggak ada mat. Itu ya berarti masih Pak Lazuardi di ini di ikhfa juga ya hampir nggak ada. La yuriduna uluwa fil ardi wala fasada. Di sini uluwa kalau disambung dengan fa itu terjadi ikhfa di situ. Jadi samar, suaranya samar dan ditahan. Dan betul kalau tadi berhenti atau wakof itu cara berhentinya betul. Betul la yuriduna uluwa jadi mat iwat. Kita belum sampai membahas mat iwat ya. Jadi mat iwat juga termasuk mat cabang juga Pak. Mat far'i masuk di mat far'i dia. Tapi kita belum masuk tadi ya. Baru ada 4 mat iwat. Nah, ini mat iwat nih. Mat iwat juga pengganti sebetulnya. Artinya juga pengganti. Pengganti dari matobi'i ya harusnya jadi apa uluwa itu sama aja dengan matobi'i dia. Teman ketika berhenti apa namanya fathah tain itu dipanjangkan 2 harokat. Nggak boleh dimatikan gitu ketika dia fathah. Kecuali kalau dia domah atau dia kasroh itu dimatikan. Yang apa namanya tanwin domah dan kasroh itu dimatikan kalau kita wakof atau berhenti. Namun kalau dia fathah itu dihidupkan jadi mat iwat. Ya dihidupkan menjadi seperti matobi'i panjang 2 harokat. Uluan apa uluang, Pak Ustaz? Uluwang jadi nunnya disamarkan ya mengulat nunnya disamarkan jangan uluan tapi uluwang. Nah, persiapan perkawinan antara nun yang dimatikan dengan huruf di depannya dengan fa itu. Jadi uluwang. Jadi fa-nya itu sudah bersiap-siap juga di situ. Seolah-olah rebutan gitu loh. Nun mati itu nggak sampai kita dapetin, fa-nya belum kita jadiin juga. Jadi uluwang makanya disebut samar gitu. Ya, Ustaz. Aslinya kan uluwan ya. Uluwan misalnya itu ya, aslinya seperti itu. Mana tadi tuh? Uluwan atau uluwan fil itu jelas namanya bukan ikhfa kalau dibaca seperti itu namun uluwan fil ardi nah itu jadi fa-nya belum nyampe nun sukunnya juga nggak kita perjelas nggak kita tegas apa ngebacanya seperti itu disamar dan ditahan itu ikhfa ya sih ya, tahap ini dicoba-coba di pekerjaan. Oke, itu yang 83. Lanjut dulu. Nah, ini juga sama. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyi'ati fala tujzal ladzina amilus sayyi'at wa man jaa bis sayyi'ati fala tujzal ladzina amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Pak Lazuardi boleh coba. Ulang lagi, Pak Ustaz. Enggak, yang barusan, Manja ya. Ya. Ulang, Pak Ustaz. Ya, silakan. Bukan dibaca ini mah. Ya, baca. Yang 84 Bang. Man Ujung. dari mulai lagi. Ya, manja Man jaa bil hasanati falahu khairum minha
Rumnya Pak, rumnya ditambah lagi. Oh, rumnya. Khairum minha. Oh ya Ustaz. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Dong, Ustaz. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Wa man jaa bis sayyiati fala الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Diulang dari sini. Wa manja yang kedua. Ya. ومن جاء بالسيئات فلا Bentar, maaf. سيئات Sayiati, A-nya nggak ada mat di situ. jadi panjangan Ustaz ya. Iya, diganti panjangin. Bisayiati fala yujzal ladzi. Coba lagi. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Iya, cakep. Bagus. Ya, Pak Memen. ma jaa bil hasanati falahu khairum minha wa ma jaa bisayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilu sayyi'at الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Ya. Eh, waman jadi kalau Pak Memen agak kejauhan tadi. Ikhfa, namun agak kejauhan. Lebih didekatkan lagi ke manja. Gitu. Itu hampir mannya itu hampir terdengar jelas karena makrot jim itu ada di tengah-tengah lidah ya. Wamanja hampir seolah-olah ikhfa-nya itu nggak terlalu samar-samar banget gitu. Boleh Oh, diulang lagi? kurang samar ya Ustaz. Bukan kurang samar, malah terlalu wama. Jadi seolah-olah nunnya itu terlalu jauh sampai nggak dapat sama sekali kedengaran nunnya gitu. Nah, yang kedua yang tadi saya dengar itu wama ja seolah-olah nggak nun sukun bertemu jim jadinya. Jadi seolah-olah wamanya ma-nya yang panjang, bukan jadi mat ma-nya, bukan jadi ikhfa gitu loh. Coba lagi. Ma jaa bil hasanati falahu khairum minha. Gimana Ustaz? Ya, lanjut. ومن Wa ma jaa bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'at الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Ya, cukup bagus. Ya, itu ya, yang kalau barusan itu hati-hati. Manja, itu satu.
Waman ya kedua. Yang ketiganya tadi yujzal, jimnya itu kalau kolanya nggak ada, hilang. Coba di situ di yujzal ladzi itu jim ketemu zai. Yuj yujzal ladin Ya, yujzal ya coba. Ya, coba yuj lagi. yujzal ladina amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun. Cukup, cukup. Pak Adin, silakan. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Nah, ini cukup bagus, Pak Adin, cukup bagus. Pak Adin dilanjut, Pak, di 85-nya. Innalladzi faradu alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Aduh. Saya ulang ya Pak Ustadz. Ulangi ya. Innalladzi faradu alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Cukup. Pak Memen. Innalladzi faradu alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Qur Rabbi a'lamu ma ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Masya Allah, bagus nih, Pak Memen bagus, Pak Adin juga bagus tadi. Nah itu tadi itu apa namanya kol-kolahnya itu kan itu kedengeran maaf. Sudah kayak Rahmatul. sudah terdengar maksudnya sudah bagus. Nah, kayak kori-kori yang sering kita dengar di radio itu di HP itu. Jadi memang terus yang ini juga tadi itu udah dapat nih apa namanya fi dhalalim mubin. Terus ini juga nah, ain juga bagus tadi. Rabbi a'lamu man ini harusnya gitu. A'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Itu bagus itu. Pak Lazuardi, silakan. Innalladzi farada alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad.
Qur Rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Masya Allah. Pak Lazuardi juga bisa ngikutin juga ternyata ini. Sudah bagus juga, Pak. Sudah bagus. Anginnya lagi bagus. Eh, Anginnya kata lagi. mungkin di, Mau ngedek. mungkin di sini coba Pak Memen coba dijelaskan hukum-hukumnya di situ Pak yang barusan dibaca. Inna nunnya itu guna musajadah. Alladzi itu tasdid biasa ya. Ya. Li-nya mutabi'i faradha alaika lin al-Qur'an alif lam samsia Komaria. Ria. A-nya mad badal. Nah, larona itu mad wajib. Wajib. Mutasil. Bukan Pak, bukan Pak. Laro kan ada hamzah depannya. Larodu. Oh ini apa namanya? Aduh. Wala dolin. Idgham itu yang Ya, apa? Kalimi itu kayak walab dolim. Muhofab, musakol. mad Laji lazim. mutakol kalimi. Iya. Mad lazim musakol kali. Kalimi. Iya. Jadi itu mad Ya. itu ini tambahan lagi Pak Lazuardi ya. Iya, Ini dengan tadi baru 4 ya di mad far'i tadi. Ini ada juga namanya ya sekedar diingat dulu nanti kita kita bahas ulang nanti lain waktu ya. Yes. Itu kalau matobi'i bertemu dengan huruf Dengan yang bertasdid dalam satu kata itu namanya mad lazim musakol kalimi. Mad artinya panjang, lazim itu harus panjang ya, harus panjang. Musakol itu artinya berat, kalimi itu dalam satu kalimat atau kalimat. Jadi Ya. mat tobi'i atau mat wajib bertemu dengan huruf bertasdid dalam satu kata. Itu namanya mat lazim musakol kalimat. Musakol itu artinya berat karena ada tasdid. Jadi seperti ini contohnya tadi. Duka ila ma'ad. Nah, jadi ro-nya panjang, itu harus 6 harokat. Sama dengan walat itu juga sama. Lam bertemu dengan dot dalam satu kata. Dotnya itu bertasdid. Bukan walad. Do-nya ketemu lam yang bertasdid gitu. Nah, jadi do itu matobi'i bertemu dengan lam yang bertasdid. Itu sama. Namanya mat lazim musakol kalimi. Mat itu panjang, lazim itu harus dipanjangkan. Ya. Musakol itu artinya berat. Karena dia bertemunya itu dengan tasdid. Tasdid itu kan harus ditekan di situ. Betul-betul ditekan. Ya, menandakan, jadi tasdid itu menandakan bahwa huruf tersebut double, 2 rangkap. Jadi makanya harus diperjelas walau gitu ya. Terus Pak Memen dilanjut. Iya tadi la-nya matobi'i ma'ad matahari sukun kurrobi idgom yang kedua tuh apa? Mutakoribain. Mutakoribain. Ya, idgom mutakorribain kan kedua. Rabbi a'lamu, nah ini majais munfasil. A'lamu enggak ada. Maja ikhfa
ini ifa ausad. Ya, Ja-nya mad wajib. Tasil. tafsil, betul. Bil udah da-nya makrubihi. Wa man huwa idhar halqi. Yuzhar Wa fi halqi. ya wa fi-nya makrubihi. Dhalalim mubin. Ini la-nya makrubihi. Idgom biguna. Terus Bihunna. ya biguna. Di mubin ini mad adid li sukun. Mat arid disukun. Ya, itu ya. Oke. Stop. Ya, mengingatkan ini soalnya itu tadi yang saya perhatikan di mat lazim mufakol kaliminya, terus di idgham ini lam dan ro, bertemunya lam, masuknya lam ke huruf ro. Idgham mutaqaribain ya. Oh iya, Lam itu lain mutaqaribain. lain Iya. makrot dan lain sifat. Dua-duanya berlainan. Jadi dia ya di idgham mutaqaribain. Qaribain. Dilanjut Pak Adin di 86. wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitabu illa rahmah ilaikal kitabu illa rahmatam min rabbik fala takunanna dhakiran lil kafirin. Sekali lagi Pak, dimantapkan lagi. Sudah bagus sebetulnya, cuma lebih dimantapkan lagi. Sifat-sifat. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab ilaikal kitabu illa rahmatan mir rabbik fala takunanna fala takunanna dhahiran lil kafirin. Pak Memen. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitabu illa rahmatan mir rabbik illa rahmatan mir rabbika fala takunanna dhahiran kafirin. Masih bagusan yang di atas tadi Pak. Ini agak mulai ini lagi nih. Ulang saja. Ya. Wa ma kunta tarju ayyalqa ilaikal kitabu illa rahmatan mir rabbik ila rahmatan mir rabbika fala takunanna dhahiran lil kafirin. Di sini Pak yang saya lihat yang kurang itu tuh yang di awalnya bagus. Illa rahmatam mir rabbik. Ini lebih diperjelas aja idgham bihunna. Ingat ada hamas sedikit di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, fala takunan bukan zahirol, tapi
Zahirul lil kafirin. Coba kita ulang dari ila ya. Pak. Illa rahmatam mir rabbika fala takunanna dhahiral lil Mati kalau begitu. Zahirul, tapi bukan zahirul, zahirul, ya kan? Coba. Illa rahmatan. Laknya juga, laknya bukan illa rahmat, tapi illa rahmatam. Illa rahmatam mir rabbika fala takunanna dhahiral lil kafirin. Iya. Dari sini, coba dari fala takunan. Fala takunanna dhahiral lil. Dho-nya nggak usah. Zahirul, hi-nya juga hilang lagi, Pak. Coba, Pak. Fala takunan nazohir. Fala takunanna dhahiral lil kafirin. Nah, coba sekali lagi. Fala takunanna dhahiral lil kafirin. Bagus, baik cukup. Pak Lazuardi. Ya. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Ilaikal kitabu illa rahmatan mir rabbika fala takunanna zahir. Fala takunanna zahiran lil kafirin. Di sini Pak yang tadi sedikit ya koreksi. Fala takunan zahir. Pak Lazuardi berhenti tadi. Berhenti di situ, nggak zahir dibacanya, tapi zahiro. Ini matiwat berlakunya. Kalau berhenti di situ ya. Namun bagusnya memang nggak berhenti, jangan dipaksakan tadi, seharusnya illa rahmatam mir rabbik. Berhenti di situ. Kalau di mushaf saya ada tanda wakof, lah. Terus baru diambil fala takunan zahiral lil kafirin. Andai kata begitu. Namun kalau memang terpaksa harus berhenti tadi takunan zahiro matiwat. Jadinya matiwat. Karena zahir nggak dimatikan dia. Kalau dia fathah tain. Kecuali kalau dia selain fathah tain. Ya itu baru bisa dimatikan. Boleh diulang. Itu aja sih. Yang lainnya bagus sudah. Ulang Pak Ustaz ya. Ya, silakan. Illa rahmatam mir rabbika fala takunanna zahira. Fala takunanna zahiran lil kafirin. Ya, cukup. Pak Adin, boleh perjelas Pak itu hukum-hukumnya yang barusan dibaca. Wa ma kunta, wa ma maknya matobi'i, kunta itu nun sukun bertemu dengan ta, itu ikhfa ausat. Bukan ausat. Pertama tuh ada Ikhfa ab'ad. Bukan. akrob ya. Akrob atau a'la. Oh iya, ikhfa akrob. Ikhfa akrob di mana gunahnya samarnya samar rada lemah. Dominan, malah lebih kuat samarnya.
Samarnya yang lebih dominan. Oh, iya, Ya. samarnya dominan. Eh, Ya, jadi apa sih gunahnya lemah gitu ya berarti ya Pak Ustadz? ya, unahnya yang lemah. Iya, gunahnya lemah. Wa ma kunta itu ikhfa, tarju, ju-nya ini mat jais munfasil, Ya. ayul qa ini nun sukun ketemu dengan ya, ini idgham biguna, yulqa qa-nya eh, mat jais munfasil, Betul. ilaika itu adalah dan ya sukun lin, ilaikal kitabu, ilaikal itu alif lam komariah, Kamariah. kitabu taknya matobi'i, kitabu illa itu tasjid saja, laknya matobi'i, rahmat rahmatam mir rabbika. Ini hatahtain bertemu dengan mim bertasjid itu Dengan mim. idgham biguna, Ya, kita una, ya. idgham biguna, mir rabbihim ini idgham bilaguna, idgham bilaguna, mir rabbik di sini ada shola, memang sebaiknya wasol, tetapi kalau berhenti berarti ka-nya disukunkan, mir rabbik. Fala takunanna, fala la-nya matobi'i, taku ku-nya matobi'i, nanna itu gunnah musaddadah, Iya. zohiro, i-nya Iya. matobi'i, dohirol lil kafirin. Di sini hatatain dohirol bertemu dengan lam idgham bilaguna, dohirol lil kafirin. Ka-nya matobi'i, firin, rinnya itu matobi'i bertemu dengan nun yang disukunkan, berarti mat arid li sukun. Bisa dibaca Ya, 2 yang sampai 6 harokat. Ya, nun disukunkan dan wakof karena wakof juga ya kita berhenti. Oh Ya, iya, jadi dan wakaf. mat arid li sukun. Ya, itu tambahan lagi Pak Lazuardia, kalau kita mewakofkan atau berhenti pada satu huruf yang hidup sebelumnya mat tobi'i, ya, dan Iya. di huruf hidup itu kita matikan atau kita sukunkan jadi mat arid li sukun. Itu nggak mesti di akhir ayat, di tengah ayat pun kalau kita berhenti mewakof dan mematikan satu huruf hidup itu jadi mat arid li sukun. Panjangnya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa sampai 6 harokat. Namun umumnya kan sampai 6 karena kita berhenti gitu ya. Kafirin sampai 6. Di tengah-tengah ayat pun kita berhenti boleh sampai apa namanya? Tetap begitu. Yang penting itu konsisten. Kalau kita 6 harokat, setiap berhenti 6 harokat gitu. Kecuali kalau mat iwat ya, kalau mat iwat walaupun berhenti wakof tetap mat iwat 2 harokat, nggak bisa. Dia bukan jadi mat arid li sukun. Yang boleh sampai 6 harokat itu umumnya mat arid li sukun dan mat lin yang kedua. Mat lin juga boleh panjang sampai 6 harokat. Iya. Misalnya mat lin itu ya apa? Ini nih Pak, As-salatu khairum minan naum. Itu madlin itu. Naum karena ya kan huruf yang berharokat fathah dan huruf waw naum ya waw yang di waw sukun. Nah, itu juga itu madlin. atau ini juga Jadi yang bisa ya boleh Pak Ustadz. yang mana Seandainya tuh? kita berhenti di ilaik tuh. Yulqa Nah, betul. ilaik. Iya, itu madlin. Boleh sampai 6 harokat. Yang penting kalau memang 6 harokat itu madlin. Jadi kalau berhenti di situ yulqa ilai itu juga madlin. Itu boleh kalau kita berhenti di situ.
Ya, itu sedikit ya karena kita belum sampai, teman udah karena kita langsung latihan baca di sini ketemu semua gitu ya. Jadi tinggal tambahkan aja kalau perlu dicatat. Baik, cukup untuk yang ini, dilanjut lagi. Boleh Pak Memen. Boleh Pak Memen. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaihi id unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Sekali lagi boleh. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaihi id unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Dua yang saya lihat di situ tadi saya dengar kurang pas ya, itu wada'u ila, coba diperhatikan, wada'u ila, ini satu ya. Yang ke pertamanya tadi di ilai, Kurang ini bentuknya kolkolahnya yang kurang. bukan kolkolahnya Pak, menambah mat di huruf Ya. ain. Oh. Menambah mad di huruf ain tadi ya. Kolkolahnya juga mungkin perlu juga lebih dimantap, lebih diperbaiki lagi. Supaya tak ulang Wada'u yang tadi. ila. Terus di ini sebentar sebelumnya ilaiknya Pak Memen berhenti tadi lebih mantap lagi, kalau memang jangan kayak ragu-ragu berhentinya. Iz uzilat ilaik. Ya kayak yang kita praktekin tadi, Mat Arin Sukun, Mat Lin, kayak gitu. Jadi ada aba-aba kalau memang mau berhenti. Di sini pun kalau di mushaf saya nggak perlu diulang dari unzilat ilaik juga nggak apa-apa. Wada'u ila rabbika Wala ya silakan. wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaik id unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Sekali lagi. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Ya, sepertinya ini harus ada mat ini. Sepertinya memang harus ada mat ya. Kalau soalnya diulang sudah di 2 kali, memang kayaknya ini kurang mat. Coba diulang lagi di wada'u. Wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Nah, ini masuknya. Tadi itu wada'u-nya itu selalu di panjang. Nah, tapi memang Pak Memen ambilnya dari iz unzilat ilaika wada'u ila, harusnya begitu. Coba ambil dari iz unzilat. Jangan-jangan u-nya masih panjang lagi. Unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala
takunanna minal musyrikin. Artinya sudah mantap. Sudah mantap, Pak. Yang terakhir ini Pak Lazuardi. Boleh dimulai. Ya, Pak Ustaz. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unjilat ilaik ba'dan id unjilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Ulang lagi Ustaz. Ya, ulang. Silakan. Astagfirullah. Teman saya Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da idh unjilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Pak Adin, ada apa? enggak, tadi pendengaran saya Pala Juardi Bakdan gitu. Iya, Makanya betul. tadi saya pengen bilang kalau di mushaf saya itu bukan patah hatain. Ya, betul. Betul, Pak. Tapi tadi yang kedua enggak dibaca itu patah hatain. Wala yafuddun naka an ayatillahi ba'da iz unzilat ilaih. Nah, kalau versi pelannya ya. Wala yafuddun naka an ayatillahi ba'da iz unzilat ilaih. Wada'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Ada anak-anak ya. Ada anak-anak kalau ngaji itu begitu. Itu versi pelannya. Coba boleh sekali lagi Pak Lazar. Kali lagi Pak Ustaz ya. Ya. Wala yasuddunaka an ayatillah. Tepat. Ilahnya itu nggak bisa ya Pak Ustaz ya. Kenapa? Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unjilat ilaika wad'u ila rabbik wala takunanna minal musyrikin. Iya, masih di sama seperti tadi Pak Memen yang di awal tadi. Wada'u ila ainnya ini nggak ada panjang. Sepertinya tanda-tanda wakofnya Pak Lazuardi juga mushafnya mungkin beda mungkin ya. Di ilaik ini ada tanda berhenti nggak Pak Lazuardi? Ada tanda di atasnya itu, tanda buat berhenti. Tolak. Nggak ada. Kalau di Mushaf saya juga nggak ada. Nggak ada, saya juga ada Ustaz. ada ya. Itu ilaik ya, kalau memang napasnya nggak kuat jangan dipaksa, di ilaik berhenti. Wada'u ila rabbik juga boleh berhenti. Gitu. Jadi biar pertama napas bisa diatur, kedua juga terjaga hukum-hukumnya gitu ya. Zilat tadi ikhfa-nya juga hilang. Zilat ilai. Itu kan ikhfa.
Wada'u ila, u-nya, ainnya itu nggak ada mat. Wada'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Boleh sekali lagi. Ya sekali lagi Ustaz ya. Nah, ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكون ulang lagi Ustaz. Maaf. ya. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. Cukup ya. Ya, jadi di situ tadi wala yasuddunaka an ayatillah. Kalau kata Allah nggak apa-apa. Lebih bagus di situ ya daripada uzilat. Uzilat ini kurang bagus tempat berhentinya. Bagusnya uzilat ilai. Ini memutus kata termasuk ya, memutus kata. Atau memang berhenti sebelumnya aja. Wala yasuddunaka an ayatillah. An ayatillahi ba'da idh unzilat ilaik. Kalau mau pendek-pendek ya, satu sampai situ. Wada'u ila rabbik. Boleh. Wada'u ila rabbik. Kalau usah diulang juga nggak apa-apa karena ada kata sambung. Wala takunan minal musyrikin. Coba sekali lagi. Putus lagi nggak apa-apa. Tapi putusnya jangan di unzilat tadi, ilaik kalau berhenti di situ. Silakan Pak Ladurdi. Sekali lagi wala yang sudun. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت boleh ya Pak Ustaz ya? Ya, tadi kata Allah. Di kata Allah. Allah aja. Berhentinya di kata Allah aja. Ayatillah. Allah ba'da iz unzilat ilaika wad'u ila rabbik wa la takunanna minal musyrikin. Baik, cukup. Pak Adin, dilanjut Pak, yang terakhir. Yang ini belum Pak Ustadz. Oh belum, Yang silakan ini baca dulu, belum. nggak apa-apa. Ya, silakan. Baca dulu ya Pak Ustadz. Ya. Nanti dilanjut aja Pak, dilanjut aja nanti. Oh, yang ini di 87 dilewat aja. Enggak, dibaca sampai habis saja, Oh, dibaca. dilanjut semua. Ya. Sampai terakhir. Borongan. Ayo Ustaz. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da iz unzilat ilaik. Wad'u ila rabbika wa la takunanna minal musyrikin. ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو قل
syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baik. Bagus. Pak Adin di pertama yang terakhir ayat terakhir, wala tad'u ma'allahi ilahan akhor, itu ada tanda wakaf nggak? Mim. Kalau saya ada Di mim. sini Ini ada Pak Ustaz. Ada tanda oh apa? ada ini ilahu, nggak ada tanda. Oh iya ada tanda mim. Mim. Nah, Iya itu seharusnya berhenti. Iya jadi wakaf iya lazim ya, wakaf lazim iya namanya. betul. Iya. Saya ulang ya Pak Ustadz. Boleh. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ke Pak Adi, Pak Memen yang terakhir, wala Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Nah, lumayan bagus. Ini Pak, cukup dulu. Pak Lazwardi. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sekali lagi. Ya, Sekali lagi. Ya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Akhornya kecepatan A-nya. Badal. Badal. Kecepatan. A-nya Akhor, bukan akhor. Akhor. Ya, maaf Ustaz. Ya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Kurang panjang. Kurang Ulang ya. panjang. Mat badal ya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ya, lanjut. La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Masya Allah. Cukup. Ini sudah lumayan ini ya. Nanti kita pengen tuh nanti kalau sudah lancar, jadi satu halaman itu sudah enak dibaca itu, jadi waktunya efektif, umpama cukup gitu ya, nggak terlalu bilang. Pengennya Amin, Pak sampai Ustaz. Mudah-mudahan. sampai di situ. Sudah pernah kita coba-coba, namun kadang-kadang masih tetap harus diulang lagi. Sudah beberapa kali kita coba di pertemuan sebelumnya, tapi ternyata masih belum bisa buat rapi dan lancar untuk satu halaman gitu ya, masih perlu diulang-ulang. Soalnya kalau asal baca nanti nggak ada perubahan, nanti apa namanya nggak bisa diterapkan apa yang kita pelajarin gitu, nanti sia-sia gitu, sayang kan ya. Jadi Ya, ya. mudah-mudahan bisa Betul, kita sayang.
sayang nanti macam waktu kita kan harus ada yang didapat gitu ya, kita belajar takin gitu, jadi bisa kita terapkan dalam membaca sesuai dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat. Oke, cukup untuk malam ini, kita sudahi Baik, dulu Pak sampai Ustadz. sini. Insya Allah di pertemuan mendatang kita lanjut lagi, beri waktu ya, mudah-mudahan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la Ada hilaf, salah dan kekurangan. Kepada Allah kita mohon ampun. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz bimbingannya. Pak Ustadz sehat selalu ya. Amin, sama-sama Pak. Amin. Sehat selalu semuanya. Sehat-sehat semua. Amin. Sehat selalu ya. Ya, selalu